Wow, para ilmuwan telah mencapai teleportasi kuantum. Anda mungkin berpikir bahwa suatu hari nanti, Anda bisa berada di pantai Maladewa dalam setengah detik, langsung dari desa bersalju di Finlandia. Bayangkan, berapa banyak uang yang bisa dihemat dari tiket pesawat. Tapi berhenti. Ilmuwan berhasil mentransfer sepotong informasi kuantum dari satu komputer kuantum ke komputer kuantum lain. Jarak antara keduanya adalah 6,5 kaki. Tapi potongan informasi itu bergerak seolah-olah nggak ada jarak sama sekali. Tidak mudah untuk memahami apa yang terjadi di sana. Untuk itu, kita akan menggunakan komputer terkuat di alam semesta, otak Anda. Jadi para ilmuwan di Oxford telah mempelajari cara mentransfer informasi kuantum secara teleportasi. Informasi biasa terdiri dari bit, sedangkan informasi kuantum terdiri dari qubit. Dan ada perbedaannya. Bayangkan sebuah saklar kecil. Ketika saklar itu mati, artinya 0. Ketika saklar itu menyala, artinya 1. Dan komputer biasa bekerja dengan informasi ini. Qubit mewakili angka 0 dan 1 secara bersamaan. Tapi itu hanya sampai Anda melihat saklarnya. Anda tak tahu apakah saklarnya menyala atau tidak. Ini berarti saklar itu berada dalam keadaan superposisi, dan hanya ketika Anda melihatnya, barulah ia mengambil posisi 1 atau 0. Jadi, komputer kuantum bekerja dengan qubit yang menunjukkan superposisi. Sampai Anda mengukur sebuah qubit, ia berada di semua posisi sekaligus. Tapi setelah diukur, ia akan menunjukkan 0 atau 1. Fitur unik ini memungkinkan komputer kuantum melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Di dunia kuantum, jika Anda mengikuti ujian, Anda tidak mengerjakan satu tugas demi satu tugas. Anda ngerjain semua tugas secara bersamaan. Ini adalah hal pertama yang harus diingat untuk memahami teleportasi kuantum. Hal kedua adalah keterikatan, entanglement. Ilmuwan mengambil dua partikel dan mengikatnya bersama, berarti sekarang mereka saling terhubung. Jika suatu aksi tertentu terjadi pada satu partikel, maka aksi yang sama akan langsung terjadi pada partikel lainnya. Bayangkan, Anda memiliki dua pena, satu berwarna biru, yang lainnya berwarna merah. Anda memasukkan setiap pena ke kotak terpisah. Anda tidak tahu kotak mana berisi pena merah atau biru karena tidak bisa melihatnya di bawah tutup. Pena di salah satu kotak bisa saja merah dan biru, seperti kucing Schrödinger. Lalu, Anda mengambil satu kotak dan membawanya ke hutan Amazon. Anda juga ngirim kotak kedua ke puncak Gunung Everest. Begitu Anda membuka kotak di hutan dan melihat pena biru, langsung jelas bahwa pena di Gunung Everest berwarna merah. Itulah yang terjadi pada partikel-partikel yang terikat, entangled. Misalnya, jika salah satu partikel di ujung galaksi berubah menjadi merah, partikel kembarannya di ujung galaksi yang lain langsung bereaksi dan berubah menjadi biru, seolah-olah tidak ada jarak sama sekali. Partikel-partikel kembar ini saling merasain dan bereaksi secara instan. Perpindahan keadaan kuantum dari satu partikel ke partikel lain inilah yang disebut teleportasi kuantum. Tapi para ilmuwan udah lama mengetahui hal ini. Lalu, hal baru apa yang mereka temukan sekarang? Mereka menggunakan teleportasi kuantum untuk mengoperasikan sebuah superkomputer. Komputer biasa menggunakan kabel, wifi nirkabel, dan jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Semua ini memastikan informasi bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain, bukan teleportasi. Teleportasi, setiap bit informasi yang dikirimkan memiliki kecepatan tertentu saat bergerak. Sekarang, berkat teknologi kuantum, ilmuwan bisa menteleportasikan informasi itu alih-alih mengirimkannya. Komputer kuantum saat ini sangat rapuh dan berat. Setiap gerakan aneh bisa menyebabkan patah. Namun dengan bantuan teleportasi kuantum, semuanya dapat digabungkan menjadi satu superkomputer yang canggih, meskipun bagian-bagiannya berjauhan satu sama lain. Sejauh ini, jaraknya 6,5 kaki, tetapi para ilmuwan terus bereksperimen. Oke, kita sudah mendapatkannya. Dua partikel bereaksi seolah-olah jarak tidak ada. Tapi apa sebenarnya yang diteleportasi dalam komputer? Sepertinya kita harus memeras otak lagi. Jadi, partikel itu dalam keadaan superposisi. Artinya, ia bisa ada di semua keadaan sekaligus sampai kamu mengamatinya. Seperti kotak dengan pena di Everest. Dan inilah yang dilakukan para ilmuwan. Bayangkan, kamu punya satu partikel cahaya, foton A, foton yang ingin kamu teleportasikan. Kamu juga punya foton B dan C yang udah terjerat. Foton B berada di komputer pertama, foton C berada di komputer kedua. Kamu ingat bahwa foton-foton saling bereaksi satu sama lain. Artinya, jika kamu mengukur dan melihat satu foton, foton kedua akan langsung merasakannya dan mengambil bentuk yang sesuai. Sekarang kamu belum lihat mereka. Cukup ingat aja fakta ini.
Lalu, kamu mengambil foton A dan B dan membuat mereka saling berinteraksi. Kamu mengukur interaksi ini menggunakan alat khusus. Setelah itu, kamu melihat foton A dan ia kehilangan superposisinya. Sifat ajaib partikel itu pun menghilang. Kemudian, kamu mengirimkan informasi tentang interaksi foton A dan B ke komputer lain. Foton C membaca informasi ini dan mengambil bentuk foton A. Foton A yang asli menghilang dan foton C menjadi foton A. Oke, tapi bagaimana para ilmuwan membuat partikel-partikel itu terjerat? Dan apa maksudnya membuat foton A berinteraksi dengan foton B? Mereka menggunakan kristal khusus dan teknologi yang rumit untuk membuat partikel-partikel itu terjerat. Hal-hal ilmiah yang rumit juga digunakan untuk menciptakan interaksi antara foton A dan B. Tapi, jangan sampai otak kita kepenuhan dengan hal-hal ini. Saatnya mengevaluasi. Berikut ringkasan singkat tentang apa yang terjadi. Foton A adalah yang ingin kita teleportasikan. Foton B dan C udah dijeratkan sebelumnya. Mereka seperti anak kembar. A dan B saling berinteraksi. Kita membaca A. Informasi ini dikirimkan ke C. C menjadi salinan A dan A menghilang. Pada tahun 2002, para ilmuwan berhasil mentransportasikan seberkas sinar laser dengan cara ini. Pada tahun 2006, mereka mentransportasikan informasi dari laser ke dalam awan atom. Jangan tanya, kedengarannya udah sangat sulit. Pada tahun 2012, mereka berhasil mentransportasikan foton dari satu ujung kota ke ujung lain. Sekarang, ilmuwan udah bisa mentransportasikan keadaan kuantum qubit antara dua komputer. Jika teknologi ini berkembang, ilmuwan bisa mengganti bagian di komputer tanpa membongkarannya. Misalnya, ada sesuatu yang rusak di prosesor dalam komputer kuantum. Kamu tidak perlu membongkar seluruh komputer, melepas prosesor, lalu memasang yang baru dan merakitnya kembali. Berkat teleportasi kuantum, prosesor bisa langsung diganti di dalam komputer. Oke, semua ini terdengar cukup rumit, tapi pertanyaan utamanya adalah, apakah manusia bisa melakukan teleportasi? Ada beberapa masalah di sini. Manusia jauh lebih kompleks daripada satu partikel, karena setiap manusia terdiri dari triliunan partikel. Selain itu, model teleportasi kuantum pada manusia akan terlihat seperti ini. Setiap partikel di dalam setiap atom, di dalam setiap molekul, di seluruh tubuhmu diukur di pegunungan Alpen. Semua informasi ini kemudian dikirim ke piramida Giza, dan di sana, berdasarkan informasi tersebut, kembaranmu muncul, dan tubuhmu di Alpen dihancurkan. Secara visual, inilah yang disebut teleportasi. Kamu menghilang di satu tempat, dan salinan identikmu muncul di tempat lain. Tapi bagian di mana dirimu yang asli dihancurin itu agak menakutkan, ya enggak? Apakah ingatan kita, reaksi kita terhadap peristiwa tertentu, pola pikir kita, perasaan kita, pengalaman kita, apakah semua itu juga ada di dalam partikel subatomik? Kalau kita melihat diri kita sendiri lewat prisma dunia kuantum, apakah kita hanya akan melihat tubuh fisik aja? Lalu gimana dengan dunia spiritual kita? Apakah mungkin menyamakannya dengan dunia partikel atau itu sesuatu yang berbeda? Dalam hal ini, teleportasi dengan perhancuran dan kemunculan salinan di tempat lain tidak akan berhasil. Ya, di tempat lain, kamu bisa teleportasi ke lokasi lain. Tapi, apa itu dirimu? Apa jaminan setelah teleportasi, sebagian dari dirimu tidak akan hilang? Bagaimana kalau kamu kehilangan bagian dirimu saat teleportasi? Menurutku, kereta dan pesawat lebih aman sekarang. Bayangkan saja, kamu tidak perlu menghabiskan uang untuk membeli tiket. Kamu tidak akan mengantre di bandara. Kamu tidak perlu naik pesawat selama berjam-jam. Bayangkan jika perjalanan jauh dari rumah ke negara eksotis hanya memakan waktu beberapa detik. Ya, kita membicarakan teleportasi. Tentu, akan butuh waktu lama sebelum kita melihat alat teleportasi dijual di toko elektronik di samping TV dan microwave, tapi kita sudah memiliki beberapa perkembangan potensial yang bisa membuat teleportasi nyata di masa depan. Peneliti di Potsdam telah menciptakan sistem teleportasi yang bisa memindai objek dan semacam mengirimkannya ke lokasi lain, tapi ini bukan teleportasi sebenarnya. Teknologi ini memakai metode pemindaian destruktif yang digabungkan dengan pencetakan 3 dimensi. Jadi, bagaimana cara kerjanya? Prosesnya dimulai ketika sebuah objek ditempatkan di unit pengirim. Objek tersebut dipotong dengan sangat teliti lapis demi lapis, menghasilkan pemindaian detail di setiap tahap. Pemindaian ini kemudian dikirimkan melalui saluran terenkripsi yang aman ke printer 3D di lokasi tujuan.
Printer tersebut dengan setia merekonstruksi benda asli lapis demi lapis sehingga secara efektif mencapai bentuk teleportasi. Dengan cara ini, para ilmuwan memiliki perangkat yang ringkas dan mandiri yang dapat memindahkan benda mati dalam jarak jauh. Anda dapat meletakkan barang di unit pengirim, memasukkan alamat, dan menekan tombol. Omong kosong. Sistem itu disebut Scotty. Anda tahu sebenarnya insinyur di Star Trek. Dan ini bisa bermanfaat bagi perusahaan yang menjual produk melalui printer 3D rumahan. Scotty akan membuat manajemen hak digital untuk barang yang dicetak 3 dimensi, memastikan setiap pembelian menghasilkan satu salinan unik. Bagi mereka yang berharap bisa mentransportasi diri langsung ke pantai, sepertinya kita harus menunggu setidaknya 1 atau 2 dekade lagi, atau bahkan jauh lebih lama dari itu. Namun jika teleportasi manusia didasarkan pada teknologi Scotty, mesin tersebut harus benar-benar menyalin tubuh manusia, bukan hanya kerangka, jaringan otot, kulit, dan rambut, tetapi juga otak. Miliaran neuron dari komputer paling kompleks di planet ini harus disalin secara persis. Mesin itu akan memecah dirimu menjadi molekul dan atom, lalu memindai dan menyalinnya di titik lain. Tapi jika ini benar-benar terjadi, bisakah kamu yakin bahwa itu benar-benar dirimu yang diteleportasi dan bukan kembaranmu yang persis sama? Apakah kamu akan setuju untuk melakukan eksperimen seperti itu? Aku sih tidak, bro. Jadi mari kita pertimbangkan teknologi yang lebih sederhana tapi tetap luar biasa, seperti teknologi yang melindungi rumah dari gempa bumi dengan mengangkatnya di atas tanah. Jepang berada di garis terdepan dalam keselamatan gempa dengan teknologi revolusioner yang memungkinkan rumah melayang sedikit di atas tanah, siap menghadapi getaran. Sebuah rumah mendapat dukungan dari kantong udara lebar yang menahan bangunan tetap stabil selama gempa bumi. Sistem ini menggunakan udara bertekanan untuk solusi canggih berteknologi tinggi. Setiap rumah dilengkapi dengan fondasi khusus, sensor pintar, dan kompresor udara. Sensor ini seperti penjaga rumah, terus-menerus memantau aktivitas seismik. Ketika sensor mendeteksi getaran, ia mengirimkan peringatan ke kompresor udara di luar rumah. Dalam hitungan detik, rumah dapat terangkat hingga 1,2 inci, melayang aman di atas tanah sementara bumi bergetar di bawahnya. Setelah getaran berhenti, udara dilepaskan dan rumah perlahan kembali ke posisi semula. Ini seperti tarian antara keselamatan dan inovasi, memastikan ketenangan pikiran bahkan saat gempa paling dahsyat sekalipun. Kita semua tahu tentang kantong udara di mobil, tapi bagaimana dengan sepeda motor atau sepeda? Ya, orang-orang memakai helm dan itu aman. Tetapi, sebuah perusahaan Swedia telah menciptakan kantong udara untuk sepeda dan hasil uji coba kantong udara ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan helm pelindung. Ketika kecelakaan terjadi, kantong udara ini langsung mengembang dan seketika berubah menjadi pahlawan super sekali pakai yang siap menyelamatkan hari, namun tidak bisa digunakan lagi. Berkat sensor canggih dan algoritma yang keren, alat ini benar-benar melindungi Anda dengan memantau gerakan Anda dan langsung bereaksi hanya dalam 1/10 detik untuk meredam jatuh yang tak terduga. Pengujian telah menunjukkan bahwa sistem keselamatan praktis ini meraih nilai fantastis 4,5 bintang untuk perlindungan, mengungguli banyak helm lain yang bahkan sulit mendapatkan 4 bintang. Selain itu, alat ini juga dirancang untuk menangkal benturan samping yang mengganggu dan gaya puntir. Tapi inilah kejutannya. Meskipun teknologi ini cukup luar biasa, masih ada ruang untuk perbaikan. Sayangnya, perusahaan di balik penemuan brilian ini mengalami kendala dan akhirnya bangkrut. Berita mengatakan mereka belum berhasil melewati semua uji tabrak mereka. Jadi meskipun airbag ini adalah ide yang fantastis, tampaknya masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Sekarang, Schneid Smart teknologi yang akan membuat Anda ingin mulai membuat video tentang burung. Perangkat ini memberi Anda kursi depan untuk menyaksikan aksi burung langsung dari ponsel Anda. Dengan teknologi pengenalan burung AI, tempat makan ini otomatis merekam video menakjubkan teman berbulu Anda. Tempat makan burung ini dilengkapi kamera tajam 1080p dengan fitur Night Vision. Jadi baik saat fajar maupun senja, Anda tidak akan pernah melewatkan momen atau paruh burung. Hujan atau panas, tempat makan burung ini cukup tangguh untuk menghadapi semuanya. Tempat makan ini tahan air dan tahan debu. Selain itu, dengan 2 panel surya di atapnya, perangkat ini menyerap sinar matahari sepanjang hari, jadi Anda tidak perlu repot mengganti baterai. Ngomong-ngomong, pernahkah Anda mendengar tentang teknologi Google Jacquard? Perusahaan baru-baru ini menutup proyek ini, tapi inovasinya tetap sangat mengesankan. Jacquard menyisipkan sensor sentuh dan umpan balik haptik langsung ke dalam pakaian Anda. Ya, itu berarti Anda bisa memakai jaket pintar dan ransel yang memungkinkan Anda mengontrol ponsel tanpa harus menyentuhnya. Tunggu, apa kita jadi semalas itu? Bayangkan saja,
Ketuk 2 kali dengan cepat untuk memutar atau menjeda musik, usapan lembut pada kain pintar untuk mengganti lagu, dan jika Anda menutup sensor selama 1 detik, boom, Anda bisa membisukan notifikasi yang mengganggu itu. Keren banget kan? Rasanya seperti punya asisten pribadi langsung di lemari pakaian Anda. Hei, keluar dari celanaku. Sementara itu, bayangkan sebuah kereta meluncur di atas bantalan udara atau kapsul ramping yang melaju dengan kecepatan 760 mil per jam di dalam tabung hampa udara. Ini bukan fiksi ilmiah, ini sesuatu yang disebut Hyperloop. Di dalamnya, rasanya seperti di pesawat luar angkasa. Kamu bisa bersantai di kursi nyaman, mengenakan sabuk pengaman, dan bersiap untuk perjalanan luar biasa. Saat kamu melaju hampir secepat suara, kamu bahkan tidak akan merasakan apa-apa. Jika menonton dari samping, kereta ini akan melesat melewatimu lebih cepat dari kedipan mata. Semua ini berkat desainnya yang ramping. Kamu bisa membayangkannya seperti permainan air hoki, di mana keping meluncur dengan mudah di atas permukaan berkat lapisan udara tipis. Keping itu melayang di atas permukaan, bergerak bebas tanpa gesekan. Begitulah cara kerja Hyperloop juga. Misalnya udara berasal dari tabung, udara justru berasal dari kapsul itu sendiri, menciptakan celah kecil antara kapsul dan terowongan. Sebuah motor listrik kemudian melontarkan kereta melaju kencang. Sekarang, kamu mungkin bertanya tentang hambatan udara. Pada kecepatan tinggi, udara padat bisa memperlambat benda besar. Untuk menghindari ini, Hyperloop bergerak di tabung dengan udara lebih tipis. Pompa khusus menyedot sebagian udara di jalur, tapi tidak menjadi vakum sempurna. Mencapai kondisi yang pas membutuhkan banyak sekali energi. Dan ini trik yang keren. Kipas di bagian depan kapsul akan mendorong udara yang masuk ke bawah kapsul. Ini mirip seperti cara kerja pengiriman surat pneumatik, di mana paket meluncur di dalam pipa berkat tekanan udara. Panel surya di atap tabung akan membantu memasok daya untuk seluruh sistem ini. Elon Musk pernah memimpikan hal ini beberapa waktu lalu, tapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Menjaga bantalan udara tetap stabil dalam jarak jauh adalah kuncinya. Retakan, gundukan, atau bahkan gempa kecil saja bisa mengacaukan sistem ini. Teknologinya memang belum sepenuhnya siap digunakan secara luas, tapi jika para insinyur berhasil, kita bisa bepergian dari Los Angeles ke New York dan tiba 2 jam lebih cepat daripada pesawat komersial. Sekarang taksi udara dan mobil self-driving memang hebat untuk terbang tinggi atau melaju di jalan mulus. Tapi bagaimana jika Anda harus menavigasi medan berat seperti pegunungan, lumpur, atau rawa? Inilah inovasi luar biasa dari Hyundai, sebuah mobil futuristik yang siap menghadapi tantangan apapun. Alih-alih roda, kendaraan menakjubkan ini memiliki kaki. Kendaraan berjalan ini dapat menaklukkan medan berat dengan mudah dan nyaman. Setiap kakinya dirancang dengan sendi yang bisa menekuk, memungkinkannya menaklukkan segala hal mulai dari bukit terjal hingga puncak gunung berapi. Semoga saja tidak saat sedang meletus. Masa depan telah tiba. Ini bukan tentang baju luar angkasa atau hidup di bawah tanah, tapi hal-hal keren kayak teleportasi, perjalanan luar angkasa, memahami anjing, dan sebagainya. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menekankan bahwa augmented reality bisa memindahkan orang ke lokasi manapun yang mereka mau, entah itu buat kerja atau santai di pantai. Dengan adanya Metaverse, kita sudah bisa masuk ruang virtual. Metaverse adalah ruang virtual tempat orang bisa berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi. Kamu bakal merasa seperti ada di tempat yang sama seperti orang lain, bukan mengetik di kotak obrolan. Bayangin main game atau kerja secara remote, tapi bisa melihat jelas suasana kantor. Kamu bisa melakukan semua pekerjaanmu sekaligus menghemat waktu dan uang yang kamu habiskan untuk ke kantor. Kekurangannya, kerja dari rumah bikin kita jadi kurang sosialisasi. Tapi kalau di Metaverse, kamu nggak akan merasa sendirian. Layarnya interaktif, jadi komunikasi sama rekan kerja, teman, dan keluarga bakal kelihatan lebih keren. Meskipun kita belum bisa melakukan teleportasi fisik, secara virtual, kita bisa ada di tempat yang kita mau. Nanobot memiliki ukuran yang super kecil. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas di dalam tubuh manusia untuk alasan medis. Begitu di dalam, mereka mulai beraksi sendiri tanpa perlu dikontrol. Oh iya, mereka juga bisa bertambah banyak kayak sel kita. Kita sering mendengar kata nanobot di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu.
Robot ini dirancang untuk melakukan tugas yang super spesifik, terutama di dunia kedokteran. Anggap aja mereka ini dokter mini di tubuh kamu yang cukup akurat untuk mendiagnosis masalah dan memberikan pengobatan. Semua orang akan lebih sehat dengan robot mini ini. Setiap tahun, populasi bumi bertambah. Penyebabnya tentu saja bayi yang lahir. Artinya, semakin banyak permintaan makanan. Karena area urban semakin sempit, pertanian harus berada di tempat yang paling unik, misalnya gedung pencakar langit atau di udara. Maksudnya, struktur yang bisa mendukung vegetasi di tempat tinggi. Arsitek terkenal Javier Ponch merancang bangunan 3 lantai dengan panel surya. Lapisan tengahnya akan ditumbuhi sayuran dan buah-buahan yang akan mendapat nutrisi dari cairan, bukan tanah. Sisa-sisa dari tanaman akan jatuh ke lapisan bawah sebagai pakan ikan yang juga bisa dijadikan makanan. Setiap struktur akan cukup besar untuk menyokong seluruh kota jika diperlukan. Gedung pencakar langit juga bisa punya kebun kecil di atap buat menyokong lingkungan sekitar. Banyak kebun di kota bakal mengurangi polusi dan menurunkan suhu di tempat-tempat panas. Ada teknologi buat anjing nggak? Kita semua suka disambut anjing saat pulang ke rumah. Mungkin mereka bilang, kasih aku makan, lapar. Atau, jangan tinggalin aku lagi ya. Tapi gimana kalau kita tahu persis ucapan anabul-anabul ini? Kita sudah mengembangkan teknologi untuk memahami anjing dengan bantuan kalung suasana hati. Pakaikan aja kalung ini ke anjing, dan layar digitalnya akan menunjukkan suasana hati anjing melalui warna. Kita tahu anjing menggunakan bahasa tubuh untuk bicara kepada kita atau anjing lain. Ekor goyang berarti senang atau antusias. Menggeram atau nunjukin gigi berarti mau menyerang, mundur. Dan tentu aja ada juga gonggongan. Suara gonggongan bisa jadi peringatan atau sapaan ramah. Kecerdasan buatan bakal bantuin kita ngasih tahu apa sih yang mau disampaikan anjing dengan merekamnya di ponsel kita. Tapi aplikasi itu harus melihat bahasa tubuh anjingmu juga, termasuk telinga, ekor, mata, mulut, dan sebagainya. Lalu, aplikasi itu akan mengirim informasi ke cloud. Teknologi kecerdasan buatan akan menerjemahkan data ini dengan mempelajari ribuan jam video hewan dan mengambil ekspresi serta suara yang tepat. Aplikasi itu bisa bantuin dokter hewan buat lebih memahami anjing dan mencegah bahaya. Aplikasi itu juga membantu kita melatih anjing biar nggak galak sama kurir atau orang lewat di taman. Transportasi masa depan bakal ada di udara. Kita nggak perlu lagi nunggu lampu merah dan ngitung detiknya sampai warna hijau. Nggak ada lagi tuh telat ngantor. Gimana kalau kita pakai taksi terbang sebagai transportasi manusia? Nah, ini keren. Taksi listrik udara bakal jadi alat transportasi populer. Amazon bereksperimen dengan ekspedisi udara, dan hal itu terbukti sukses. Mesin terbang punya sensor yang bisa tahu bahaya kayak burung, kabel, dan benda besar. Negaralah yang mutusin mau pakai bentuk transportasi ini atau enggak. Meskipun ada ekspedisi udara, pihak berwenang masih harus mikirin cara mengaturnya, bikin aturan, dan menerapkan keamanannya. Kalau taksi udara yang dikemudikan manusia, kita harus mikirin siapa yang memenuhi syarat buat jadi supirnya atau gimana model taksinya. Tapi kita mungkin bisa melihat langit dipenuhi taksi udara nanti. Masa depan restoran cepat saji bakal segera berubah. Udah ada kasir digital tempat kamu bisa pesan makanan dengan menyentuh layar dan bayar di sana tanpa berinteraksi dengan manusia. Mau tambah kentang goreng? Jepang punya vending machine yang isinya pizza yang baru dipanggang. Perusahaan bikin robot yang bisa bikin burger dan kentang goreng. Mereka cepat dan akurat. Nggak ada lagi tuh kebanyakan keju atau lupa bawang bombay. Robot ini cuma butuh teknisi buat pemeliharaan. Coba bayangin, pergi ke restoran cepat saji, tapi nggak lihat satupun manusia di depanmu. Setelah milih menu, kamu kirim pesananmu ke kasir digital. Kamu bayar dan melihat robot bekerja. Kamu akan melihat lengan mekanis ngangkat penggorengan dan nyiapin burger di depan kamu. Jangan harap ada koki humanoid buat nyiapin pesanan kamu. Robot dirancang buat melakukan tugas khusus. Makanya lengan mekanis aja udah cukup. Dan kalau ada robot terbang buat ngantar pesanan kamu, mereka nggak perlu lagi terjebak macet.
Mesen tiket kemana aja emang gampang, tapi gimana kalau mau keluar angkasa buat liburan? Banyak perusahaan perjalanan luar angkasa besar kayak SpaceX dan Virgin Galactic mencari cara buat bikin luar angkasa jadi tempat wisata baru. Kita bisa meluncur sampai stasiun luar angkasa internasional atau ke perbatasan atmosfer dan awal luar angkasa. Ada juga yang mencetuskan lift luar angkasa yang ngangkut orang ke stasiun luar angkasa. Ini berupa bangunan tinggi dari bumi sampai luar angkasa, dengan lift yang membawa penumpang naik dan turun. Lift ini bikin perjalanan luar angkasa lebih mudah dan murah daripada meluncurkan roket. Kelak, internet mungkin akan tersedia di mana-mana di seluruh dunia. Itu keren banget sih. Sekarang cuma separuh populasi dunia yang terjamah internet. Perusahaan kayak Google menganggap internet sebagai hak asasi dan mencoba menggunakan balon helium untuk membawanya ke tempat terpencil. Ada juga perusahaan yang nyoba cara lain, misalnya ngirim satelit mikro ke luar angkasa yang ukurannya sebesar kucing. Miau. Dengan tersedianya internet untuk semua, dunia akan berubah karena semua orang punya akses pada pengetahuan gratis. Bayangin batu bata yang bisa nyimpen data untuk mengalirkan listrik ke rumah. Proyek ini masih dalam tahap awal, tapi saintis di Amerika lagi mengembangkan batu bata pintar yang bisa menjadi masa depan konstruksi. Setiap dinding. Aku tidak tahu apa yang akan kamu pilih, tapi kalau aku punya kesempatan untuk mewujudkan sesuatu dari kisah fiksi ilmiah menjadi nyata, pastinya pilihanku mesin teleportasi. Aku sudah lelah dengan kemacetan dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk pergi ke luar negeri. Dan ide untuk berteleportasi ke bagian manapun di planet ini dalam hitungan detik terdengar sangat menarik. Jadi ya, ini pilihan yang sangat logis. Bayangkan kita hidup di dunia seperti dalam kisah fiksi ilmiah dan mesin teleportasi sudah ada. Kalau ingin nama ilmiah keren untuk eksperimen yang sedang kita lakukan ini, sebutannya eksperimen pikiran. Eksperimen pikiran adalah praktik umum dalam filsafat dan mereka membahas skenario yang kreatif dan tidak mungkin. Intinya, bukan untuk mencari tahu kebenaran dari skenario-skenario ini, melainkan menggali apa yang kita yakini tentangnya. Kita akan melakukan eksperimen pikiran dan membayangkan sebuah dunia di mana teleportasi adalah sesuatu yang umum. Apa yang akan terjadi dan apa saja kemungkinan yang ada di dunia itu? Ayo kita berjalan-jalan di London, ibu kota Inggris. Ya, London masih menjadi ibu kota Inggris, bahkan dalam realitas ini. Lihat bilik telepon merah itu? Ayo kita masuk. Aku bukan ingin memintamu menelepon nenek dan menanyakan kabarnya, meskipun sebaiknya itu kamu lakukan. Dalam realitas ini, bilik telepon ini adalah mesin teleportasi. Siapa juga yang masih membutuhkannya untuk menelepon? Bilik telepon kini digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Nah, sekarang kamu hanya perlu memilih tujuanmu. Gunakan angka-angka untuk mengetikkan kode pos tempat tujuanmu. Sekarang kamu bisa melihat beberapa pilihan di layar. Itu adalah koordinat lokasi teleportasi di area tujuanmu. Tentu saja, kamu tidak bisa berteleportasi ke sembarang tempat. Ini tidak aman, karena kamu bisa menabrak orang yang sudah ada di sana. Jadi, ada lokasi-lokasi khusus. Kamu ingin pergi kemana? New York? Oke, ketik 10020. Sekarang pilih lokasinya, misalnya tempat ini, yang dulunya kios koran. Ya, tempat itu juga digunakan karena tidak ada lagi orang yang membaca koran. Katakanlah namamu Alex. Boleh aku memanggilmu Alex? Pasti boleh ya. Oke Alex, konfirmasi pilihanmu dan tekan tombol itu. Tiba-tiba kamu merasakan tiupan angin dan tubuhmu terbagi menjadi potongan-potongan kecil. Tenang saja, itu normal. Kamu dipindai dan tubuh, kesadaran, perasaan dan emosi, pengalaman dan keahlianmu semuanya diubah menjadi atom-atom. Itu tidak sakit. Kemudian tiba-tiba ada sensasi melayang. Hanya sebentar, seperti saat terjun bebas. Kemudian tiupan angin lagi, kamu bisa merasakan tubuhmu kembali menyatu. Awalnya kamu nyaris mati rasa, tapi sedetik kemudian kamu mulai merasakan lengan, kaki, detak jantung, dan seluruh tubuhmu. Kamu kembali utuh lagi, kamu kembali seperti semula. Tapi apa itu benar-benar dirimu, Alex? Kamu yakin? Apa kamu yakin seluruh bagian dirimu telah sampai di tempat tujuan?
Kamu yakin kesadaranmu sudah berpindah tempat dengan aman bersama tubuhmu? Apa kamu yakin ini adalah dirimu yang asli, Alex? Dan bukan hanya replika yang sama persis? Bayangkan ada ilmuwan gila yang menciptakan duplikatmu. Kamukah duplikat itu? Tentu saja bukan. Tapi kalau kamu menanyakan itu pada duplikatmu, dia pasti akan menjawab kalau dia adalah kamu. Lalu kenapa kamu, Alex, begitu yakin bahwa yang berdiri di tengah-tengah Manhattan ini adalah dirimu yang asli? Alih-alih duplikatmu yang begitu yakin bahwa dia adalah dirimu. Pertanyaan bagus. Dan kita tidak akan pernah tahu jawabannya, Alex. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang filsuf bernama Derek Parfit. Apakah mesin teleportasi benar-benar sebuah bentuk transportasi, ataukah mesin ini melenyapkan dirimu yang asli dan membuat duplikatnya di tempat yang berbeda? Besar kemungkinannya itu yang kedua. Bayangkan kamu, Alex, mencampuri dirimu di masa depan dan memperlakukannya dengan buruk. Ini dianggap amoral. Parfit mengatakan segala tindakan menyakiti yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dianggap tidak bermoral. Bahkan jika kamu menyakiti diri sendiri, dirimu di masa depan adalah orang yang berbeda. Jadi pada dasarnya, pola makan yang buruk atau melewatkan olahraga juga termasuk amoral, sama seperti perilaku berisiko atau membahayakan lainnya. Menurutnya, masyarakat harus melindungi individu. Itu sebabnya dalam filosofi Parfit, teleportasi tidak dibenarkan. Jadi di dunia di mana mesin seperti itu ada, para pendukung filsuf ini akan menentang penggunaan mesin teleportasi. Seperti halnya para pencinta lingkungan saat ini yang memprotes pesawat terbang karena merusak lingkungan. Para aktivis baru akan menolak penggunaan mesin teleportasi manusia ini. Bisakah kamu memahami dilema ini sekarang? Apakah kamu siap untuk menyingkirkan dirimu sendiri dan memindahkan duplikatmu ke New York hanya karena 8 jam penerbangan dianggap tidak nyaman? Oke, aku mengerti bahwa mungkin tubuhmu bisa dipecah menjadi jutaan partikel, lalu dengan cepat dipindahkan ke tempat lain dan disatukan kembali. Tapi, sulit untuk membayangkan cara kerja metode ini pada kesadaranmu. Kesadaran itu non-materi dan tidak bisa dipecah menjadi apapun. Lalu bagaimana proses pemindahannya? Di sisi lain, kamu, Alex, tertidur setiap malam dan bangun keesokan paginya. Kita tidak tahu pasti apakah versi kita yang kemarin tidak lenyap begitu saja, dan versi hari ini bukanlah versi yang baru, dan tidak akan ada kamu yang lain esok hari. Mungkin kita beregenerasi setiap malam. Jika benar demikian, maka teleportasi tidak akan lebih buruk dari tertidur setiap malam, seperti yang selalu kita lakukan sejak dahulu kala. Atau mungkin ada replika baru dari diri kita setiap kali kita memasuki ruangan berbeda. Ada kemungkinan kita beregenerasi setiap saat tanpa kita sadari. Berikut ini satu paradoks terakhir untukmu. 2000 tahun lalu, Theseus mendirikan Athena. Dia memiliki sebuah kapal dan setelah bertahun-tahun kapal itu mulai rusak. Jadi orang-orang mulai merenovasinya papan demi papan hingga tidak ada satupun bagian kapal asli yang tersisa. Jadi kapal Theseus bisa dibilang terbuat dari bahan yang baru. Kalau begitu, apakah itu masih kapal Theseus atau sudah menjadi sesuatu yang lain? Jika itu bukan lagi kapal aslinya, lalu kapan kapal itu berhenti menjadi kapal Theseus dan menjadi sesuatu yang lain? Sebagian mungkin berpikir itu terjadi ketika papan pertama diganti. Sebagian lagi berpendapat itu terjadi sebelum papan terakhir diganti. Dan ada juga yang mengatakan perubahan terjadi di antara keduanya. Nah, hal yang sama sebenarnya terjadi pada manusia. Kita beregenerasi setiap saat. Beberapa organ bertahan dalam hitungan detik dan menit, sedangkan organ lain bertahan selama bertahun-tahun. Tapi proses regenerasi terjadi setiap saat, dan kita bukanlah orang yang sama persis sepanjang hidup kita. Lalu apa bedanya dengan teleportasi? Memang benar saat kamu, Alex, masuk ke mesin itu, kamu akan lenyap. Tapi itu tidak ada bedanya dengan saat kamu lenyap sejak mulai menonton video ini. Selama kamu menonton, versi dirimu yang sebelumnya menghilang. Dan jika kamu melakukan teletransportasi ke New York, itu tidak ada bedanya. Lagi pula, kemungkinan musnahnya dirimu yang asli bukanlah satu-satunya masalah. Derek Parfit menjelaskan idenya tentang teleportasi dengan contoh perpindahan dari bumi ke Mars, dan dia melangkah lebih jauh lagi.
Katakanlah manusia menjadi khawatir dan berhasil mengupgrade mesin teleportasi. Mesin 200 tahun lalu, 1821, seseorang mengetuk jendela lantai 2-mu. Padahal masih pagi, kamu pun melongok. Ada seorang pria dengan tongkat panjang menyusuri jalan sambil mengetuk jendela semua orang. Aneh? Enggak kok. Dia seorang penokrap. Gini, sebelum jam alarm menghiasi semua kamar, orang-orang ini berjalan menyusuri jalan guna membangunkan warga agar tidak terlambat kerja. Kamu pun bangun dan pergi ke kamar mandi. Hanya ada pispot di sana. Aduh, ya memang begini adanya. Maju cepat 200 tahun 2021. Lagu favoritmu membangunkanmu tidak terlalu keras, tidak terlalu samar. Kamu membuka mata, mengambil ponsel, mematikan alarm, dan lanjut scrolling. Sudah waktunya bangun dari kasur dan berangkat kerja. Kamu mandi, sikat gigi, membuat kopi, dan merebus 2 telur untuk sarapan. 10 menit kemudian, kamu sudah memakai pakaian kerja dan pergi keluar. Mobil, jalan raya, kemacetan. Nah, dahulu ada baskom besi berisi air dingin di sebelah cermin yang kemarin kamu isi dengan air dari sumur. Kamu mencuci wajah dan menyikat gigi dengan sikat gigi yang terbuat dari kayu dan bulu hewan keras. Pasta gigimu, bubuk yang terbuat dari batu bata tumbuk, arang, dan garam. Enak. Wah, apa kebersihan gigi orang-orang di masa ini sangat buruk? Sebenarnya tidak seburuk yang kamu kira. Mereka mengonsumsi makanan alami seperti gandum, beras, sayuran segar, dan buah-buahan. Makanan natural dan sehat ini tidak begitu merusak gigi. Tidak ada bahan pengawet ataupun bahan kimia tambahan. Orang-orang mengonsumsi makanan mengandung vitamin yang membuat gigi mereka lebih kuat dan lebih tahan bolong. Akan tetapi, orang kaya tidak begitu beruntung. Saat itu, gula adalah bahan elit kelas atas, dan permintaan dari orang kaya begitu tinggi. Pembuat makanan terus-menerus membuat makanan manis dan permen baru untuk mereka. Dan pastinya, semua gula ini menghancurkan gigi mereka. Kamu pun tidak bisa dengan mudah mampir ke dokter gigi dekat rumah. Sebab dokter gigimu mungkin juga tukang cukur rambutmu, atau bahkan pandai besi. Metode utama perawatan gigi sangat simpel. Cabut, cabut, cabut. Ya kamu mulai bicara seperti ini. Untungnya, gigimu baik-baik saja. Kamu jarang makan gula. Kamu juga tidak mandi, karena sudah mandi 7 hari lalu. Alasannya, menimba air dari sumur agak merepotkan. Kamu pun menyalakan api dan menaruh piring tanah liatmu di dekatnya untuk memanggang makanan mirip tortilla. Kemudian, kamu mendorongnya dengan segelas susu yang tentunya hangat. Kamu tidak punya kulkas, sama seperti orang lain. Seekor katak berenang di gentong susumu. Kamu tahu tentang tips ini dari seorang pelancong aneh yang kamu temui tempo hari. Kulit katak mengeluarkan zat khusus yang mematikan mikroba. Jadi, susumu tidak basi. Kamu cuma punya 2 set pakaian, jadi hidupmu lumayan lancar. Salah satu pakaianmu sedang ada di penjahit. Setelan favoritmu yang kamu cuci menggunakan lindi di sungai kemarin sudah kering dan siap. Kamu mengenakannya. Ya ampun, bajumu berlubang lagi. Ngengat-ngengat ini rakus sekali. Kamu pun keluar. Jalanannya kotor dan baunya parah. Orang-orang membuang berbaskom-baskom cairan ke jalan. Dalam beberapa dekade, semua rumah baru akan terhubung ke sistem pasokan air. Wow, kemajuan. Kamu naik kereta kuda, memberikan koin ke Pak Kusir, dan naik. Di masa sekarang, kamu sedang merayap di jalan raya. Menyebalkan sekali. Ada ratusan mobil lain dan udaranya panas sekali. Kamu menyalakan radio satelit. Mungkin ada informasi menarik. Wah, keren. Wahana penjelajah NASA paling anyar baru saja mengabadikan foto baru di Mars. Nah, dahulu saat naik kereta kuda, kamu mendengar teriakan penjual koran. Kamu meminta Pak Kusir berhenti dan membeli koran. Halaman depannya mengatakan bahwa Michael Faraday baru saja menciptakan prototipe motor listrik. Kamu tidak paham apa artinya, jadi kamu langsung membuka lembaran berikutnya. Kemacetan akhirnya selesai. Suara indah dari aplikasi navigasimu mengatakan kamu akan sampai di tempat tujuan dalam beberapa menit. Wah, Pak Kusirmu tidak ingat jalan ke tempat yang kamu tuju. Jadi, dia sering berhenti untuk menanyakan arah. Kamu pun tiba di kantor, duduk di meja, membuka laptop, dan membalas beberapa email dengan cepat. Kamu akhirnya sampai di tempat kerja, pabrik tenun terbesar di kota. Kamu melewati deretan mesin tempat pekerja menjahit, lalu ke ruanganmu dan menutup pintunya. Pulpen pertama di dunia baru ditemukan beberapa dekade lagi. Jadi, kamu mengambil pena bulu andalanmu. Kamu membaca sejumlah surat dan menulis sesuatu di buku harianmu.
Jam makan siang, kamu dan rekan kerjamu memesan catering bisnis spesial dan memakannya di ruang istirahat. Jam makan siangmu dimulai lebih awal karena kamu harus berjalan setengah jam ke restoran terdekat. Kamu memesan sup sayuran dan menunggu 40 menit lagi sebelum disajikan. Setelah makan siang, kamu kembali ke pabrik. Saat sedang mengemas barang, kamu mendapatkan chat terbaik hari ini. Temanmu mengadakan pesta malam ini. Kamu membalasnya dengan banyak emoji. Begitu keluar dari kantor, kamu langsung ke rumah untuk mandi dan ganti baju. Tanganmu makin kaku karena terlalu banyak menulis. Kamu sudah membuat sekitar 40 lembar laporan akuntansi. Seorang pria muda datang dan memberimu amplop. Ini untukmu, Pak, dari Pak Hari. Dia pun pergi dan kamu membuka surat itu yang dikirim oleh kurir. Keren juga. Ini dari seorang teman lamamu. Dia mau mengadakan pesta di rumahnya. Semua orang diminta datang untuk mendengarkan keponakannya bermain musik. Malam yang menarik, musik bersama teman-teman favoritmu. Indah sekali. Kamu sampai di rumah, masuk ke kamar mandi dan mengenakan pakaian paling kece, tapi tidak terlalu mencolok. Kamu pun siap. Kamu memesan mobil lewat ponsel dan 15 menit kemudian kamu sampai di rumah kecil. Kamu mendengar musik dan banyak orang mengobrol. Pesta ini pasti bakal seru. Kamu meninggalkan pabrik, naik kereta kuda lain dan pergi ke rumah temanmu. Sebelum itu, kamu mampir ke penjahit, mengambil setelanmu yang lain dan memintanya memperbaiki lubang di kaosmu. Perhentianmu selanjutnya adalah ke sebuah rumah megah. Sudah ada beberapa kereta kuda lain berjejer di sana, di dekat gerbang besi besar. Para wanita di sana mengenakan gaun indah dan para prianya mengenakan jas panjang serta topi tinggi. Semua orang berjalan menyusuri jalanan berlumpur ke pintu masuk utama. Pestanya seru sekali. Lantai dansanya epik dan kamu cuma bisa melihat banyak tangan terangkat ke udara. Kamu pernah melihat DJ ini dari Instagrammu. Dia baru membuat album baru. Kamu pun turun ke lantai dansa, menari, berjoget, tos sana-sini. Suasananya makin panas di sini. Sekarang kamu ke dapur untuk mencari minuman dingin. Ini adalah salah satu pesta terbaik dalam hidupmu. Seorang wanita cantik mulai melantunkan melodi yang indah di pianonya. Ini adalah Sonata nomor 31 karya Beethoven, salah satu lagunya yang paling terkenal. Kamu duduk di sofa mewah bersama tamu lain dan menikmati musiknya. Semua bertepuk tangan dan bersorak dan makin menggila ketika lagunya berakhir. Respons apa lagi yang bisa kamu lakukan setelah mendengar Beethoven? Asik, musik jedak-jeduknya makin seru dan kamu terus berjoget sesuai irama dengan yang lain. Bassnya menggetarkan lantai, dinding, dan dirimu. Segera setelah konser ini selesai, tuan rumah mengundang semua tamu ke ruangan lain berisi prasmanan besar. Lobster, buah, sayuran panggang, roti hangat, roti gulung, kaviar merah dan hitam. Kamu tidak mau terlihat heboh, tapi kamu makan banyak sekali sampai perutmu mau meledak. Seseorang mengetuk pintu dan ternyata kiriman pizza, kentang goreng, dan sodanya sudah tiba. Mantap. Malam hampir berakhir. Kalian mengobrol sejenak, menari waltz, minum teh, dan makan buah lagi sebagai hidangan penutup. Sekarang sudah waktunya pulang. Kamu berjalan menyusuri jalanan berlumpur dan kereta kuda kembali menjemputmu. Sebelum tidur, kamu memakai pakaian tidur, mencuci muka, dan menyalakan lilin agar tetap hangat. Kamu menutup mata. Kamu masuk ke mimpi buruk. Ada ruangan gelap yang dikelilingi orang-orang asing. Ada suara aneh yang datang dari mana-mana. Rasanya seperti gempa musik. Kamu ikut menari, tapi gerakannya lebih heboh daripada tarian manapun yang pernah kamu lihat. Kamu bangun dengan keringat dingin di tengah malam. Pesta sudah berakhir dan kamu ketiduran di rumah temanmu. Kamu bermimpi baru saja menghadiri pesta jadul yang indah. Tunggu, bukankah itu Beethoven? Scott Kelly adalah banyak hal. Seorang insinyur Amerika, pensiunan astronot, dan seorang penjelajah waktu. Tunggu, apa? Kelly memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional dalam beberapa misi. Dalam salah satu perjalanan itu, ia menghabiskan 340 hari di atas laboratorium sains raksasa yang melayang, mengorbit bumi. Saat ia berada di sana, memperbaiki sistem daur ulang air, menguji transfer panas di mikrogravitasi, dan melakukan semua hal jenius lain yang dilakukan para astronot, ia juga menua. Tapi tidak seperti kamu, aku, atau bahkan saudara kembarnya yang identik, Mark. Sebenarnya, dia menua lebih lambat dari kita semua. Oke,
Oke, jadi kedua saudara ini adalah astronot dan pernah ke stasiun luar angkasa internasional. Tapi Scott menghabiskan waktu jauh lebih lama di sana. Sebenarnya, sekitar 10 kali lebih lama. Dan disinilah semuanya menjadi lebih menarik. Meskipun Mark lahir 6 menit sebelum Scott, sekarang dia 6 menit dan 5 milidetik lebih tua. Itu terjadi karena Scott menua sedikit lebih lambat saat dia mengorbit bumi. Dan para astronot menua lebih lambat karena mereka bergerak jauh lebih cepat dari kita, yaitu 17.500 mil per jam. Pada dasarnya, semakin cepat kamu bergerak, semakin waktu terasa melar. Jadi semakin dekat kamu dengan kecepatan cahaya, semakin lambat kamu menua. Dari sudut pandang Scott Kelly, gak ada yang terasa aneh di sana. Waktu berlalu seperti biasa baginya, tapi sebenarnya dia menua lebih sedikit dibandingkan saudara kembarnya selama periode waktu yang sama di bumi. Jadi ketika dia kembali, kita bisa mengatakan bahwa dia pada dasarnya telah melompat ke masa depan relatif terhadap kita. Jadi jika bepergian mendekati kecepatan cahaya memungkinkan kita melompat ke masa depan, itu berarti para astronot sebenarnya sudah semacam melakukan perjalanan waktu. Memang agak mengecewakan karena tidak terjadi seperti di film Back to the Future. Kamu tahu melompat ke dalam mobil futuristik yang keren dan melaju ke garis waktu lain. Tapi ini nyata. Setidaknya, menurut beberapa ilmuwan, perjalanan waktu yang nyata bukanlah tentang melompat dari satu momen ke momen lain, seperti kembali ke zaman dinosaurus, lalu menekan tombol untuk maju cepat ke tahun 2100. Perjalanan waktu yang mungkin terjadi saat ini lebih tentang benar-benar hidup ke masa depan. Ini tentang bergerak lebih cepat dari 1 detik per detik, persis seperti yang dilakukan Scott Kelly. Untuk menjelaskan teori di balik ide liar ini, kita harus melibatkan seorang selebriti dalam pembicaraan, Albert Einstein. Pikirkan tentang masa kecilmu dan masa pensiunmu. Baik itu di masa lalu atau masa depanmu, waktu selalu berdetak dengan laju yang sama dan stabil. Tapi kemudian datanglah Einstein berkata tentu saja, tapi tidak sesederhana itu. Dia memperkenalkan gagasan bahwa waktu itu relatif. Dengan kata lain, jumlah waktu yang kamu alami dibandingkan dengan orang lain tergantung pada apa yang kalian berdua lakukan dan di mana tepatnya kalian berada di alam semesta. Waktu tidak sama untuk semua orang. Berikut contohnya. Kamu sedang duduk di bangku memegang es krim yang mulai meleleh. Sementara itu, temanmu melaju melewatimu dengan pesawat luar angkasa super cepat. Bagimu, mungkin es krim itu meleleh dalam 5 menit, tapi bagi temanmu yang terbang dengan kecepatan luar biasa, adegan yang sama ini berlangsung lebih singkat di jam tangannya. Itulah yang disebut dilatasi waktu. Waktu benar-benar bergerak lebih lambat untuk benda-benda yang bergerak lebih cepat. Itulah inti dari apa yang dikenal sebagai relativitas khusus. Kita sebenarnya sudah membuktikan teori Einstein pada tahun 70-an. Dua ilmuwan membawa jam atom yang sangat akurat dan menerbangkannya keliling dunia dengan pesawat. Pertama ke arah timur, lalu ke barat. Mereka membandingkan jam-jam itu dengan jam ketiga yang tetap berada di darat. Ketika ketiganya dikumpulkan kembali, mereka menunjukkan waktu yang berbeda. Jam yang terbang ke timur mengikuti rotasi bumi, kehilangan 59 nanodetik karena bergerak lebih cepat relatif terhadap tanah. Jam yang terbang ke barat melawan rotasi bumi bergerak lebih lambat, sehingga ia bertambah 237 nanodetik. Sekarang, pikirkan tentang para astronot yang hidup di luar angkasa, bergerak jauh lebih cepat daripada kita. Mereka bergerak sekitar 5 mil per detik mengorbit bumi kira-kira setiap 90 menit. Jika Anda menghitungnya, menghabiskan 1000 hari di sana, memungkinkan Anda melompati sekitar 0,027 detik ke masa depan. Saya tahu itu terdengar tidak terlalu banyak, tapi itu karena kecepatan ISS sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Namun, jika kita teruskan ide itu, pada dasarnya membuat astronot Oleg Kononenko menjadi penjelajah waktu terbesar umat manusia. Pada tahun 2024, ia mencetak rekor dunia untuk waktu terlama yang dihabiskan di luar angkasa, 878 hari di orbit. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa Kelly dan Kononenko dalam beberapa hal hidup di masa depan. Tapi bagaimana dengan perjalanan ke masa lalu? Ya, saya harus bilang, kembali ke masa-masa indah SMA Anda jauh lebih rumit. Secara teori, kita bisa, tapi dalam praktiknya itu hampir mustahil.
Bayangkan ruang dan waktu seperti kain besar yang elastis, dan gravitasi adalah yang membengkokkannya. Mirip seperti saat Anda meletakkan bola bowling berat di atas trampolin. Secara teori, jika Anda bisa membengkokkannya dengan tepat, Anda mungkin bisa menciptakan jalan pintas melalui ruang dan waktu. Disebut wormhole, yaitu terowongan yang menghubungkan dua titik berbeda. Misalnya, masa kini dan masa lalu. Biasanya gravitasi menarik segala sesuatu ke dalam. Gravitasi ingin meruntuhkan terowongan, bukan menjaganya tetap terbuka. Jadi dinding terowongan ini terus-menerus mendapat tekanan dari alam semesta, berusaha menekannya hingga tertutup. Untuk mencegah hal itu terjadi, dan agar terowongan tetap terbuka cukup lama bagi sesuatu atau seseorang untuk melewatinya, dan sampai ke masa lalu, Anda memerlukan sesuatu yang mendorong keluar, melawan keruntuhan. Dan disinilah massa negatif berperan. Massa negatif adalah ide teoretis yang aneh dalam fisika. Berbeda dengan massa biasa yang menarik benda-benda dengan gravitasi, massa negatif justru akan menolak benda-benda. Ia akan mendorong menjauh, bukan menarik ke dalam. Ini seperti menggunakan antigravitasi untuk menjaga terowongan tetap terbuka. Ia akan berfungsi seperti penyangga menahan terowongan tetap terbuka dari dalam. Tapi inilah masalahnya. Kita belum pernah benar-benar melihat massa negatif. Itu hanyalah sesuatu yang mungkin ada di atas kertas dalam matematika, tapi belum pernah ada yang menemukannya di dunia nyata. Selain itu, ada prinsip konsistensi diri. Prinsip ini menyatakan penjelajah waktu tidak bisa menciptakan paradoks waktu, seperti skenario gila di film Butterfly Effect. Misalnya, kamu kembali ke masa lalu untuk mencegah kakekmu bertemu dengan nenekmu. Tapi inilah masalahnya. Jika mereka tidak pernah bertemu, itu berarti orang tuamu tidak pernah lahir. Dan jika mereka tidak lahir, lalu bagaimana kamu bisa ada? Itulah yang disebut paradoks waktu. Sesuatu yang menyebabkan segala macam inkonsistensi di alam semesta, membuat segalanya jadi benar-benar kacau. Dan menurut prinsip konsistensi diri, itu tidak mungkin terjadi. Itu memang tidak bisa terjadi. Namun beberapa ahli berpikir mereka punya jawaban untuk paradoks kakek. Yang perlu kita lakukan hanyalah memandang waktu sebagai sebuah lingkaran tak berujung tanpa titik awal. Dalam kurva waktu tertutup, seperti yang disebut teori ini, masa lalu dan masa kini menyatu dalam lingkaran waktu abadi. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa diubah. Semuanya akan terlihat sama jika diputar mundur. Misalnya, apa yang kamu lakukan kemarin? Katakanlah kamu bangun tidur, menggosok gigi, bekerja sepanjang hari, makan, lalu tidur lagi. Menurut teori kurva waktu tertutup, jika kamu bisa kembali ke hari kemarin, kamu akan melakukan persis hal yang sama dalam urutan yang sama, tidak peduli sekeras apapun kamu mencoba untuk libur hari itu. Karena dalam kurva waktu tertutup, kamu nggak hanya mengulang langkahmu, tapi juga setiap detik dari realitas itu sendiri. Dan itulah satu-satunya cara perjalanan waktu bisa terjadi. Jadi bahkan jika kita entah bagaimana berhasil membuat mesin waktu, dan meski kita berusaha sekuat tenaga mengubah masa lalu, alam akan selalu menemukan cara mencegah terjadinya kontradiksi. Pada akhirnya, segalanya harus selaras dengan sempurna agar sejarah kita tidak menjadi berantakan.